السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih berkait dengan ayat yang sebelumnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adha. Berarti masih berkait dengan ayat sebelumnya yang kemarin sudah dibahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka menginfakkan hartanya fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kemudian tidak mengikuti apa yang diinfakannya dengan man, mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, menyakiti yang diberi, maka bagi mereka lahum ajruhum 'inda rabbihim. Sudah dibahas bahwa itu merupakan syarat atau di antara syarat diterimanya sedekah adalah kalau tidak diiringi al-man wal adha. Al-man sudah sering dibahas, bahkan ancamannya sangat besar sekali bagi mereka yang mengungkit-ungkit dan merasa memberikan jasa. La yadkhulul jannata al-mannan. Al-mannan artinya tukang ungkit-ungkit dan menceritakan pemberiannya, bahkan biasanya diiringi dengan adza. Bukankah aku memberimu begini, bukankah aku memberikan kepadamu begitu ila akhir. Kalau enggak ada aku, kamu akan begini, akan begitu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ternyata Allah tegaskan kembali di ayat berikutnya bahwa itu membatalkan sedekah. Membatalkan sedekah.
Maka kata Allah kepada orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian batalkan, jangan kalian gugurkan sedekah kalian dengan al-man, dengan adab. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yanha ibadahu ta'ala lutfan bihim. Allah melarang kepada hamba-hambanya dengan kasih sayang, dengan kelembutan, melarang hamba-hambanya an ibtali sadaqatihim, melarang dari membatalkan sedekah-sedekah mereka dengan al-man dan al-adha. Fafihi, maka di sini ada pelajaran penting. Annal manna wal adha yubtilu sadaqah, bahwa yang namanya al-man dan adha membatalkan sedekah. Wa yastadillu bihadza ala anna al-a'mal as-sayyi'ah tubtil a'mal al-hasanah. Dan ini dalil bahwa amalan yang jelek akan menggugurkan amalan yang baik. Sebagaimana sebaliknya, amalan yang baik akan menggugurkan amalan yang jelek. Berarti amalan baik dan amalan jelek saling menggugurkan, tentunya yang seimbang dengannya. Semakin besar kejelekannya, semakin banyak kebaikan yang gugur. Demikian pula sebaliknya, sebagian lebih besar kebaikannya, akan banyak kejelekan yang gugur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Setelah Allah katakan sebelumnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan keraskan suara kalian di hadapan Rasulullah SAW, dan jangan kau keraskan suaramu seperti engkau berbicara sesama kalian. Ini Rasul. Ini teguran langsung dari Allah pada mereka-mereka yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah SAW, bahkan mendahului, karena ayatnya menyebutkan demikian, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah pada Allah. Kisahnya adalah ketika datang utusan, kemudian mereka mau berbicara semua. Ada sahabat yang hadir di situ, jangan semua bicara, satu aja, kamu juru bicaranya. Kata yang lain, jangan, kamu saja. Mereka suaranya keras, bertikai, menentukan, dalam keadaan Rasulullah SAW ada di situ. Maka ditegur dengan ayat ini. Sampai Rasulullah SAW kehilangan seseorang. Aina fulan? Cari. Apa yang dilakukan? Ternyata didapati di rumahnya dalam keadaan menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Sungguh demi Allah, yang paling keras suaranya adalah aku. Maka aku yakin ayat itu tentang aku. Dan aku takut kepada Allah. Dan aku takut gugur amalan-amalanku karena suaraku yang keras. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapati dia dalam keadaan menangis karena merasa dia yang paling keras suaranya. Maka dia merasa teguran itu adalah kepadanya. Kata Nabi, akhbiruhu annahu min ahlil jannah. Kabarkan padanya bahwa dia termasuk penduduk surga. Ikhwani fillah azakumullah, ala kulli hal. Berarti di sini mengeraskan suara di hadapan Rasulullah menggugurkan amalan. Demikian pula mendahului Allah dan Rasulnya menggugurkan amalan. Hanya saja sahabat tadi adalah sahabat yang tawwab, yang banyak bertaubat. Begitu ditegur langsung menyesal. Maka orang inilah ciri-ciri ahli jannah, dan Nabi menyatakan dia adalah penduduk surga. Maka kami, kata para sahabat, menyebutnya dia penduduk surga dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi.
Kami menyebutnya penduduk surga dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi. Qala wa kama anna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at fas-sayyi'at tubtilu ma qabalaha min al-hasanat. Maka sebagaimana kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, demikian pula kejelekan-kejelekan akan menggugurkan apa yang seimbang dengannya dari kebaikan-kebaikan. Berarti kejelekan dan kebaikan selalu dalam keadaan bersaing antara keduanya. Mana yang lebih besar, dia yang menang. Mana yang lebih banyak, dia yang menang. Dari sisi kasrah dan dari sisi kualitas. Karena amalan yang sama, kadang bagi si fulan memiliki nilai tinggi, bagi si alan kurang nilainya. Dan sudah dibahas pada ayat-ayat yang lalu bahwa satu amalan bisa jadi besar karena sekian perkara. Karena keikhlasannya, karena darurah di saat itu, karena keadaannya, karena keadaan dianya, karena keadaan di lingkungannya, karena keadaan yang diberinya, bisa berbeda-beda nilainya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wala tubtilu shadaqatikum. Jangan gugurkan sedekah kalian. Karena memang semua perkara-perkara yang jelek dan dosa akan menggugurkan amalan yang seimbang. Sebagaimana dalam ayat lain, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian gugurkan amal-amal kalian. Hadza hasun ala takmilil a'mal. Maka ayat ini merupakan anjuran untuk menyempurnakan amal-amal ibadah. Wa hifdhiha, dan juga menganjurkan untuk menjaganya. Apa bedanya takmil dengan tahfidz? Takmil menyempurnakan ketika kamu mengerjakannya. Kerjakan sebaik-baiknya, yang persis sebisa-bisanya sesuai dengan sunnah, dan kerjakan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya karena Allah Ta'ala. Ini takmil, penyempurnaan. Sedangkan hifdhiha, menjaganya adalah jangan diiringi setelahnya dengan al-manni wal adha, dengan riya. Bukankah aku. Itu setelahnya. Amalannya mungkin sudah bagus, sudah ikhlas, ternyata dirusak dengan al-man. Amalannya sudah bagus, tetapi diiringi dengan al-adha, dengan ucapan yang jelek kepada yang diberi. Ucapan yang jelek, ucapan yang menyakiti hati kepada orang yang diberi sedekah. Maka itu berarti tidak menjaga sedekahnya. Demikian pula amalan-amalan lain. Min kulli ma yufsiduha, hendaklah dijaga, dipelihara dari apa-apa yang akan merusaknya. Li'alla yadhi'ul amal suda, agar amal itu jangan hilang sia-sia. Sayang, amalan saleh, ibadah, tiba-tiba hilang sia-sia. Allah mengatakan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti mereka-mereka yang berinfak, mengeluarkan hartanya karena riya, ingin dilihat manusia. Yang semirip dengan ini adalah sum'ah, ingin didengar manusia. Riya dari kata ra'a, sum'ah dari kata sami'a. Pengen didengar, pengen dilihat. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Bukan karena Allah dan bukan pula karena mengharapkan hari akhir. Ay antum wa in qasadtum bidzalika wajhallah fi ibtida'il amr. Maka maknanya adalah kalian, walaupun tujuan kalian di awalnya adalah mengharapkan wajah Allah, fi ibtida'il amr, di awal permulaan, fa innal minnah wal adha mubtilan. Tetapi al minnah wal adha, mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti hati yang diberi, itu akan membatalkan amalan-amalan mereka atau amalan-amalan kalian. Wa in qasadtum wajh Allah,
Fibtida'il amr, walaupun engkau meniatkan untuk Allah di awalnya. Hati-hati. Berarti walaupun sudah ikhlas di awalnya, tiba-tiba minggu berikutnya kamu yamunnu alaih, memberikan minnahnya dan menyakiti hati orang tadi. Ingat minggu lalu saya ginikan kamu, saya berikan ini kamu begini. Kalau enggak ada saya, mati kamu. Atau dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, atau yang menyakiti hati dia, maka walaupun waktu itu ikhlas, gugur amalannya. Ini kata Syekh Sa'di. Wa in qasadtum bidzalika wajhallah fi ibtida'il amr, walaupun kalian meniatkan untuk Allah di awalnya, di permulaannya, tetapi ternyata setelah sekian hari kamu gugurkan kembali. Kalladzi naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Berarti mirip dengan seorang wanita yang menyulam setelah mulai jadi dilepasi kembali satu persatu oleh dia sendiri. Sia-sia. Min ba'di quwwatin ankatha. Padahal di awalnya dia menyulam dengan lama, setelah jadi dia lepasin satu persatu. Hilang semua amalan-amalan tadi. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, fatasiru a'malukum bimanzilati alladhi ya'mal limura'atin nas. Maka kedudukan amalan-amalan kalian yang sudah digugurkan dengan man wal adha, kedudukannya sama dengan orang yang beramal karena riya. Kedudukannya sama dengan orang yang beramal limura'atin nas, hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Wala yuridu bihillah wad daral akhirah, bukan karena ingin wajah Allah, bukan karena ingin balasan di hari akhir. Sama. Walaupun mungkin orang tadi berkata, tapi saya waktu itu ikhlas. Iya, waktu itu ikhlas. Tapi setelah itu kamu gugurkan kembali dengan al-man wal adha. Maka sama dengan mereka-mereka yang di awal sudah riya. Yang di awal sudah niatnya bukan karena Allah, tetapi limura'atin nas, hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Fahadha la syakka anna amalahu min aslihi mardud. Orang yang beramal dengan riya tidak ragu lagi bahwa amalannya dari pokok asalnya sudah tertolak. Apa bedanya? Seorang yang beramal dari awalnya sudah tertolak dengan orang yang di awalnya tidak tertolak, tapi setelah seminggu tertolak. Ya sama saja. Ujung-ujungnya tertolak. Cuma ini langsung di awal, yang ini belakangan. Yang ini langsung karena riya, yang ini nanti setelah dia mengikutinya dengan al-man wal adha, gugur. Maka kata Allah sama dengan mereka yang beramal karena riya. Lianna syartal amal an yakuna wahdahu, an yakuna lillahi wahdahu, karena yang namanya amal disyaratkan untuk diterima oleh Allah dua perkara. Yang pertama mencocoki sunnah Nabi SAW. Yang kedua lillahi wahdah, hanya untuk Allah sendirinya, murni. Wa hadza fil haqiqati amal linnasi la lillah. Maka ini pada hakikatnya amalan untuk manusia, bukan untuk Allah. Amalan yang untuk manusia bukan untuk Allah, Allah nggak akan membalasnya, nggak akan memberikan pahala kepadanya, nggak akan menganggapnya sebagai kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka, mempermalukan mereka dengan kalimat idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Silakan pergi kalian kepada mereka yang kalian dulu beramal untuk mereka. Pergilah pada mereka. Hal tajidu minhum jazaa? Apakah kalian akan mendapatkan dari mereka pahala? Namanya penghinaan, ihana dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka, karena mereka berbuat untuk manusia, maka Allah katakan mintalah sama manusia. Karena kalian minta atau berharap pujian dari mereka, maka seakan-akan amalan kalian untuk mereka. Kalau untuk mereka, minta pahala dari mereka. Tentunya nggak akan mungkin mendapatkan apa-apa dari mereka. Masing-masing manusia yaumul qiyamah akan memikirkan dirinya sendiri-sendiri.
Setiap orang ketika itu, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri pada dirinya, tidak mikirkan orang lain. Yauma yafirul mar'u, ketika manusia lari dari ibunya dan bapaknya, min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tidak pedulikan pada saudaranya, tidak peduli pada ibu dan bapaknya, tidak peduli pada istri dan anaknya. Semua akan mengatakan diriku, diriku. Maka kalimat tadi jelas-jelas itu adalah penghinaan dari Allah untuk mereka, merendahkan mereka. Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya, hal tajidu minhum jazaa. Pergilah kalian pada mereka yang kalian beramal untuk mereka. Lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Wa qala rahimahullah, fa'amaluhu batilatun wa sa'yuhu ghairu mashkur. Maka amalannya batil dan usahanya tidak diberi balasan. Tidak disyukuri, artinya tidak diberi balasan. Famathaluhul mutabiq li halih. Maka permisalan yang cocok untuk keadaan orang yang seperti ini, yang sudah beramal bagus-bagus, ternyata dibatalkan sendiri. Sudah beramal saleh, Masya Allah, digugurkan sendiri. Haluhu kamasali Safwan. Keadaannya seperti batu yang licin, keras. Wahuwal hajarul amlas asyadid. Yaitu batu yang licin dan keras. Amlas artinya licin, syadid keras. Alaihi turabun, di atasnya ada tanah sedikit. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Tiba-tiba terkena hujan. Wabil adalah hujan besar. Matarun ghazirun atau matarun syadid. Fatarakahu salda, maka jadilah batu itu bersih, licin, tidak ada tanah apapun di atasnya, hilang kena hujan. Ay laisa alaihi syai' min at-turab, tidak tersisa lagi tanah di atasnya. Fakadzalika halu hadzal mar'i, sama keadaan orang yang murai, bukan mar'i tapi murai. Keadaan orang yang riya tadi. Dari mana sisi persamaannya? Dari beberapa sisi. Sisi pertama, kerasnya. Dipermisalkan batu karena memang hati mereka keras. Qalbuhu ghalidun qasin. Hatinya keras, kaku, bimanzilatus Safwan, seperti batu. Yang kedua, dari sisi wasadaqatuhu, dan sedekahnya, wa nahwuha, dan sejenisnya, amalan-amalan solehnya, amalan baiknya, min a'malihi, bimanzilatit turab, seperti tanah yang ada di atasnya. Alladhi ala Safwan, yang ada di atas batu tersebut. Wa idza ra'ahu al-jahilu bihalihi dhanna annahu ardun zakiyah. Kalau ada orang yang melihatnya, maka dia menduga bahwa tanah itu tanah yang subur, zakiyah, yang bagus, qabilatun lin-nabat, akan bisa menerima tumbuh-tumbuhan. Fa idan kashafat haqiqata halihi, ketika tersingkap hakikat keadaannya, zala dzalika turab, tanah itu hilang. Wa tabayyana anna 'amaluhu bimanzilati sarab, maka jadilah amalannya seperti fata morgana. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, bisa dibayangkan permisalan ini. Sungguh permisalan yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla. Pernah lihat padang batu? Di bawahnya itu hanya batu, tapi karena besarnya batu. Sepanjang kamu lihat batu, keras.
tapi kadang tertutup tanah sedikit. Ikhwan fillah a'azakumullah, orang melihat sepintas, wah ini tanah yang bagus, tanah yang subur untuk tanami. Maka ketika dia menebar bibit-bibitnya di sana, biji-bijinya, ditunggu. Hujan, niscaya akan hijau, akan tumbuh tumbuhan saya, akan berkembang, berbuah, berbunga. Itu angan-angannya. Ternyata ketika turun hujan, tanah itu hilang. Ternyata itu adalah batu yang licin keras. Jangankan mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanahnya dengan bibit-bibitmu semuanya hilang. Terbawa air. Tarakahu salda. Tidak tersisa kecuali batu yang licin. Ini barakallahu fikum keadaan hati dia yang keras. Dan keadaan amalan-amalan solehnya yang tiba-tiba hilang. Berbeda dengan orang-orang yang mukmin, yang ikhlas, yang amalannya saleh dan tidak dibatalkan dengan man wal adha, seperti tanah yang subur. Ketika turun hujan, bukan tanahnya hilang jadi batu yang tandus, ternyata hakikatnya batu, bukan. Tetapi begitu hujan, tumbuh-tumbuhan. Bercabang. Setiap cabang mengeluarkan 100 biji. Sebagaimana ayat sebelumnya. Bercabang, 7 cabang, setiap cabangnya memiliki 100 biji, maka jadi 700. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dikatakan adapun mereka yang dalam keadaan ria'an nas, kata Allah. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada hari akhir. Berarti tidak berharap kepada Allah, tidak berharap pula pahala di hari akhir. Hanya ria'an nas, hanya ria ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Maka kedudukannya kata Allah, kamatsalin safwanin, seperti safwan, alaihi turab, fa asabaha wabilun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka ketika ditimpa hujan, bukan tumbuh, tapi justru hilang semuanya. Dan batu itu terlihat jelas licin, keras, tidak ada apa-apanya. Faidan kasyafat haqiqat halihi zala dalikat turab wa tabayyana anna amalahu bimanzilatis sarab. Maka permisalannya seperti fata morgana. Dari jauh seperti air. Wah, ada air di sana. Didekati, bukan air. Di kejauhan terlihat lagi seperti air. Didatangi, nggak ada air sama sekali. Malah semakin jauh lagi. Itu fata morgana. Dikejar, memang bukan air. Seperti air, tapi dia bukan air. Ada sarab. Wa anna qalbahu ghaira salihin linabat. Berarti hatinya tidak subur untuk tumbuh-tumbuhan. Tidak saleh linabati zar'i wa zakaihi alaih. Tidak cocok untuk menanam tanaman-tanaman. Enggak cocok untuk berkembangnya pepohonan. Balir riya alladhi fihi wal iradatil khabithah tamna' min intifa'ihi. Bahkan riyanya dan keinginan-keinginan dunianya, keinginan busuknya, keinginan jeleknya menghalangi dia untuk mendapatkan manfaat dari amalan-amalannya. Riyanya, sum'ahnya, karena almannya, al-adha, semua itu menghalangi dia untuk mendapatkan manfaat dari amalan solehnya. Gak dapat manfaat apa-apa. Dia dapat yaumul qiyamah. Mana amalan saya? Amalan saya banyak waktu itu. Dia cari, dia lihat. Hanya haba'an mansura. Haba'an mansura. Sia-sia. Amal-amalnya seperti debu yang berterbangan. Qala falihadza la yaqdiruna ala syai'. Oleh karena itu Allah katakan la yaqdiruna ala syai', tidak bisa berbuat apapun min a'malihim. Berharap dapat pahala, tidak mendapatkan pahala.
Berharap akan bisa mengimbangi dosa-dosanya, tidak bisa mengimbangi dosa-dosanya. Berharap akan menjadikan mudah hisabnya, tidak menjadikan mudah. Berharap ingin bisa masuk jannah dengan amalannya, ternyata tidak membantunya. La yaqdiruna ala syai'. Allati iktasabuha, dengan amalan yang mereka lakukan. Li'annahu wada'uha fi ghairi mawdi'iha, karena mereka meletakkannya tidak pada tempatnya yang subur. Tetapi mereka tempatkan di tempat yang tandus, kering, keras, batu, amlas. Waja'aluha limakhluqin mithlahum. Karena mereka meletakkannya tidak di tempat yang tepat, yaitu mereka amalkan untuk makhluk. Agar dilihat, agar dipuji, agar disebut-sebut namanya. La yamliku lahum darran wala naf'a. Tentunya makhluk tidak memiliki madarat, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki pahala, tidak pula memiliki balasan. Makhluk. Wansarafu an ibadati man tanfa'uhum ibadatuhu. Dia berpaling dari ibadah kepada yang bermanfaat kalau dia beribadah kepadanya, kepada yang sama sekali tidak memiliki darran wala naf'a. Berpaling dari Allah kepada yang tidak memiliki balasan apa-apa dan tidak pula bisa menghukum apa-apa. Kamu turuti mereka, mereka enggak bisa beri pahala. Kamu tentang mereka, mereka enggak bisa mengadab. Yaumul qiyamah. Waja'aluha li makhluk. Mengapa memberikan pada makhluk? Karena mereka berpaling dari Allah kepada makhluk. Fasarafallahu qulubahum 'anil hidayah. Maka Allah pun palingkan mereka dari hidayah. Allah palingkan mereka dari petunjuk. Maka Allah katakan di akhirnya, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Karena dia berpaling, Allah berpaling. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sesuai apa yang mereka perbuat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan mereka. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan mereka. Ketika mereka tidak mau, Allah tolak mereka. Ketika mereka memilih yang selain Allah, malah Allah jongklokkan mereka ke arah yang selain Allah SWT. Disesatkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaza min jinsil amal. Maka orang-orang yang murai, Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya, seringkali menyebabkan orang tersebut jadi menyimpang. Ternyata awalnya, sabab musababnya, karena awalnya dia riya. Dia beramal karena manusia, bersikap karena manusia, bertindak karena manusia, berdakwah karena manusia, mengamalkan sunnah karena manusia, berbicara salaf karena manusia. Sampai pada ujung-ujungnya, ketika manusia menginginkan yang bertentangan dengan sunnah, saat itu dia diuji. Mau pujian mereka atau mau pahala dari Allah Ta'ala. Karena sudah terbiasa riya, maka dia berpikir. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar. Bagaimana kisahnya? Seorang di zaman jahiliyah yang sudah kagum dengan ucapan Rasulullah, dengan ayat-ayat Rasulullah. Tetapi ketika mereka menuntut, dia berpikir, mau milih mana? Sampai celakalah apa yang dia pilih. Ternyata dia memilih pujian mereka. Aku tadi cuma main-main, aku tidak serius. Aku tetap bersama kalian. Celaka dia. Celaka dia. Tsumma qutila kaifa qaddar. Demikian pula orang-orang yang murai tadi.
Akhirnya dia tidak peduli manhajnya berubah, menyimpang, meninggalkan sunnah, meninggalkan aqwalul ulama. Yang penting tetap dipuja-puji oleh manusia. Mulailah mereka berbuat dengan sekian perbuatan-perbuatan yang latar belakangnya hanya riya, ingin dipuji oleh manusia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang sudah demikian keadaannya, sudah kafir. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Karena masih berkait, saya bacakan saja. Insyaallah kita baca syarahnya, tafsirnya pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Dan kata Allah, permisalan mereka yang berinfak karena mencari keridhaan Allah dan karena kekokohan yang ada pada diri-diri mereka, keimanan yang ada pada diri mereka. Yani sadral infaq ala wajhin munsyarihah, menginfakkan dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang ridha, tidak menggerutu, tidak mengungkit-ungkit, tidak menggagalkannya atau membatalkannya dengan manni wal adza. Itu tasbitan min anfusihim. Sebagaimana mereka yang berinfak karena mencari keridhaan Allah dan dengan lapang hati. Permisalannya sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi batu yang licin, yang di atasnya ada tanah. Dikiranya tanah. Ternyata setelah hujan, ternyata di dalamnya batu yang tandus. Adapun yang ikhlas karena Allah, kamatsali jannatin birabwatin, seperti kebun-kebun di dataran yang tinggi. Asabaha wabilun, yang ditimpa hujan deras. Bukan hilang tanahnya, tetapi tumbuh tumbuh-tumbuhan, berkembang, bercabang, berbunga, berbuah. Atat ukulaha dhi'fain, bahkan menjadi berlipat kali. Fa in lam yusibha wabilun fatal, kalaupun bukan hujan deras, cukup hujan yang rintik-rintik pun menumbuhkan. Cukup. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Allah tahu niat-niat kita. Allah tahu keikhlasan kita. Allah tahu tujuan kita. Maka hendaklah yang jadi ukuran hanya Allah Subhanahu wa taala. Harapkan wajah Allah. Mintalah pahala dari Allah. Harapkanlah semuanya harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Warabwah, tempat yang tinggi, bisa dibaca dengan 3 bacaan. Bisa rabwah, bisa ribwah, bisa rubwah. Dan itu qiraah. Semuanya disebutkan riwayat-riwayatnya, tetapi yang masyhur bi rabwatin asabaha wabilun. Wassallallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa yaj'alana minal mukhlisin wa na'udzu billahi minar riya' والسمعة وأمراض القلوب آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب